warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profitabilitas. Apa yang dimaksud dengan profitabilitas? Nah, di dalam suatu bisnis, profitabilitas itu biasanya disebut tujuan yang paling penting. Profitabilitas dinyatakan dalam arti yang paling luas dan paling konseptual dengan persamaan produk dari dua rasio sebagai berikut. Yang pertama, profit margin persentase dengan rumus gross profit persentase sama dengan gross profit per total sales dikalikan 100%. Dan yang kedua adalah investment turnover dengan rumus ROA sama dengan profit margin dikalikan total asset turnover sama dengan net income dibagi sales dikalikan sales dibagi total aset. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai maximizing shareholder value atau dalam bahasa Indonesia memaksimalkan nilai pemegang saham. Seperti PPT tersebut dijelaskan bahwa memaksimalkan nilai saham ini merupakan konsep tujuan dari perusahaan. Tentunya tujuan dari perusahaan yaitu meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Dalam memaksimalkannya, manajer memiliki banyak opsi, yang mana setiap keputusan ini memiliki plus maupun minus bagi perusahaan. Nah, kalau manajer hanya fokus profitnya saja, maka ya yang diambil hanya plusnya saja yang paling besar keuntungannya tanpa memikirkan dampaknya. Tetap maksimal namun kurang imbang dengan kondisi yang kurang sesuai dengan perusahaan ya. Maksudnya perihal risikonya. Nah, tentunya manajer harus memilih opsi yang optimal, tidak hanya dari segi keuntungan yang besar saja, namun dampak bagi perusahaan juga, karena dengan mengimbangkan antara keuntungan dengan dampaknya, maksudnya dampak ini sesuai dengan keadaan perusahaan, tentunya perusahaan itu akan lebih sejahtera daripada hanya fokus pada profitabilitas, karena semakin risiko tinggi tanggung jawab semakin besar juga tentunya. Nah, mengenai risiko akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk atau resiko. Pengerjaan profitabilitas organisasi dipengaruhi oleh kesediaan manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko bervariasi dengan kepribadian masing-masing dari manajer. Namun demikian, selalu ada batas. Beberapa organisasi secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah untuk melestarikan aset perusahaan, dengan profitabilitas dianggap sebagai tujuan sekunder. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang multiple stakeholder approach. Yang pertama, organisasi yang berpartisipasi dalam 3 pasar, yaitu pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Sebuah perusahaan akan mengumpulkan dana dalam pasar modal dan juga akan mengumpulkan pemegang saham publik yang tersebut karena merupakan konstituen yang penting. Perusahaan akan menjual barang dan jasanya di pasar produk, dan pelanggan akan membentuk sebuah kunci dari konstituen tersebut. Yang kedua, ada berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya seperti modal manusia dan bahan baku di pasar faktor, serta konstituen utama adalah karyawan dan pemasok perusahaan serta berbagai komunitas di mana sumber daya dan operasi perusahaan berada. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk semua ini, banyak pemangku kepentingan sampai ke pemegang saham, pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Idealnya, sistem pengendalian manajemennya harus mengidentifikasi tujuan untuk masing-masing kelompok ini dan mengembangkan kartu skor untuk melacak kinerjanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang the concept of strategy. Yang pertama, meskipun definisinya berbeda, ada kesepakatan bahwa setiap strategi menggambarkan arah umum di mana organisasi berencana bergerak untuk
mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang dikelola dengan baik memiliki lebih dari satu strategi, meskipun mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit. Baik, lanjut. Strategi dapat ditemukan pada dua tingkatan. Yang pertama, strategi untuk keseluruhan organisasi. Strategi untuk keseluruhan organisasi merupakan cara suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang juga merupakan kebijakan dalam menentukan arah dan lingkup organisasi. Baik, yang kedua, strategi untuk unit bisnis di dalam organisasi merupakan tindakan atau serangkaian keputusan yang membantu pengusaha dalam mencapai tujuan tertentu dan merupakan kombinasi dari semua keputusan yang diambil dari tindakan yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai tujuan bisnis dan untuk mengamankan posisi kompetitif di pasar. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang corporate level strategi. Jadi strategi perusahaan adalah tentang berada dalam campuran bisnis yang tepat, di mana strategi perusahaan lebih memperhatikan tentang di mana dan bagaimana cara untuk bersaing dalam industri tertentu. Dalam hal strategi tingkat perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama industri perusahaan tunggal, yang lalu diversifikasi terkait beroperasi dalam beberapa industri dan bisnis, yang terakhir yang ketiga yaitu perusahaan yang tidak berhubungan antar bisnis atau antar perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan industri tunggal. Perusahaan industri tunggal yaitu berkaitan dengan jumlah industri di mana perusahaan beroperasi. Pada suatu ekstrem, perusahaan mungkin benar-benar berkomitmen pada suatu industri. Sebuah perusahaan industri tunggal menggunakan kompetensi intinya untuk mengejar pertumbuhan dalam industri itu. Yang kedua, perusahaan terdiversifikasi yang tidak terkait. Perusahaan ini mengacu pada sifat hubungan lintas. Beberapa unit bisnis di perusahaan ini merujuk pada sinergi operasi di seluruh bisnis berdasarkan kompetensi inti umum dan berbagai sumber daya bersama. Yang ketiga, perusahaan diversifikasi terkait. Perusahaan ini terdiri dari 2 jenis keterkaitan di seluruh unit bisnis. Yang pertama, kemampuan untuk berbagi sumber daya yang sama, dan yang kedua, kemampuan untuk berbagi kompetensi inti yang sama. Satu cara terkait perusahaan yang terdiversifikasi menciptakan sinergi operasi dengan memiliki 2 atau lebih unit bisnis yang berbagi sumber daya seperti tenaga penjualan yang sama, fasilitas manufaktur yang sama, dan fungsi pengadaan yang sama. Pembagian sumber daya seperti itu membantu perusahaan menuai keuntungan dari skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi. Yang keempat, kompetensi inti dan diversifikasi perusahaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan terdiversifikasi terkait berkinerja terbaik, perusahaan industri tunggal berkinerja terbaik berikutnya, dan perusahaan terdiversifikasi yang tidak terkait tidak berkinerja baik selama periode waktu tertentu. Hal ini karena kantor pusat perusahaan dalam perusahaan terdiversifikasi terkait memiliki kemampuan untuk mentransfer kompetensi inti dari satu unit bisnis ke unit bisnis lainnya. Kompetensi inti adalah apa keunggulan perusahaan dan apa yang menambah nilai signifikan bagi pelanggan. Pertumbuhan berbasis kompetensi dan diversifikasi karena itu memiliki potensi yang signifikan untuk sukses. 5. Implikasi desain sistem kontrol perusahaan. Strategi adalah kontinum dengan strategi industri tunggal di salah satu ujung spektrum dan diversifikasi yang tidak terkait di ujung yang lain. Artinya, diversifikasi terkait ada di tengah-tengah. Banyak perusahaan tidak cocok dengan salah satu dari 3 kelas. Namun, sebagian besar perusahaan dapat diklasifikasikan sepanjang kontinum.
Lokasi perusahaan pada kontinum ini bergantung pada tingkat dan jenis diversifikasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang business unit strategies. Apa itu business unit strategies? Business unit strategies adalah suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. Persaingan antara perusahaan yang terdiversifikasi tidak terjadi di tingkat perusahaan. Sebaliknya, jika unit bisnis dalam satu perusahaan atau Procter dan Gamble membedakan unit bersaing, dan strategi unit bisnis bertujuan menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di setiap industri di mana perusahaan telah memilih untuk berpartisipasi. Strategi unit bisnis tergantung pada dua aspek yang saling terkait. Yang pertama yaitu misinya, apa tujuan keseluruhannya. Terus yang kedua, keunggulan kompetitifnya. Bagaimana seharusnya unit bisnis bersaing dalam industrinya untuk mencapai misinya. Dan unit bisnis di perusahaan lain. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang business unit mission. Dalam perusahaan yang terdiversifikasi, salah satu tugas penting manajemen senior adalah penyebaran sumber daya, yaitu membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit bisnis untuk membiayai pertumbuhan di unit bisnis lain. Beberapa hal ini berbeda dalam metodologi yang mereka gunakan untuk mengembangkan misi yang paling tepat untuk berbagai unit bisnis. Mereka memiliki rangkaian misi yang sama dari yang harus dipilih. Yang pertama ada build. Misi ini menyiratkan tujuan peningkatan pangsa pasar bahkan dengan pengorbanan pendapatan jangka pendek dan arus kas. Yang kedua ada hold. Misi strategi ini diarahkan untuk melindungi pangsa pasar dan posisi kompetitif unit bisnis. Yang ketiga ada harvest. Misi ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan pendapatan jangka pendek dan arus kas bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Yang terakhir ada invest atau melepaskan. Misi ini menunjukkan keputusan untuk menarik diri dari bisnis baik melalui proses likuidasi lambat atau penjualan langsung. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang business unit competitive advantage. Yang pertama ada analisis industri, yaitu penelitian telah menyoroti peran penting kondisi industri dalam kinerja masing-masing perusahaan. Ada kekuatan kolektif dari 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama ada intensitas persaingan, yaitu ada persaingan langsung, adalah pertumbuhan industri, diferensiasi produk, jumlah dan keragaman pesaing, biaya tetap, kelebihan kapasitas intermiten, dan hambatan keluar. Yang kedua ada kekuatan tawar-menawar pelanggan, yaitu faktor mempengaruhi kekuatan pembeli adalah jumlah pembeli, biaya peralihan pembeli, kemampuan pembeli untuk berinteraksi ke belakang, dampak produk unit bisnis terhadap biaya total pembeli, dampak produk unit bisnis terhadap kualitas kinerja produk pembeli, dan signifikasi volume unit bisnis kepada pembeli. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar, yaitu faktor mempengaruhi kekuatan pemasok adalah jumlah pemasok, kemampuan pemasok untuk mengintegrasikan ke depan, keberadaan input pengganti, dan pentingnya volume unit bisnis bagi pemasok. Yang keempat ada ancaman dari pemain pengganti, yaitu faktor mempengaruhi adalah ancaman substitusi adalah harga atau kinerja relatif barang substitusi, biaya peralihan pembeli, dan kecenderungan pembeli untuk mengganti. Yang kelima adalah ancaman masuk baru, yaitu faktor mempengaruhi hambatan masuk adalah persyaratan modal, akses saluran distribusi, skala ekonomi, diferensiasi produk, kompleksitas teknologi produk atau proses,
pembalasan yang diharapkan dari perusahaan yang ada. Bagian kedua ada keunggulan kompetitif umum. Analisis 5 kekuatan adalah titik awal untuk mengembangkan keunggulan kompetitif karena membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman di lingkungan eksternal. Dengan ini, Porter mengklaim bahwa unit bisnis memiliki dua cara umum, yaitu menanggapi peluang di lingkungan eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan seperti biaya rendah dan diferensiasi. Biaya rendah yaitu biaya yang dapat dicapai dalam melalui pendekatan seperti skala ekonomi dalam produksi, efek kurva pengalaman, pengendalian biaya yang ketat, dan meminimalisasi biaya yaitu seperti penelitian dan pengembangan layanan, tenaga penjualan atau periklanan. Yang kedua ada diferensiasi. Fokus utama dalam strategi ini adalah membedakan penawaran produk dari unit bisnis, menciptakan suatu produk yang dianggap unik oleh pelanggan. Pendekatan diferensiasi produk termasuk loyalitas merek, layanan pelanggan yang unggul, jaringan dealer, desain produk, dan fitur produk.